sekolah di SD Negeri 2 Semarang Purakanin. Saya sebelumnya juga sempat berkiprah di pendidikan guru penggerak, yaitu saya guru penggerak angkatan 3 dan sekarang bertugas sebagai pengajar praktik angkatan 8. Pagi Bu Bayu. Ya, selamat pagi Bu Dewi. Maaf saya mengganggu waktunya Ibu Tidak. untuk mengambil video wawancara terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebelumnya apakah Ibu bisa meluangkan waktu sejenak untuk kita wawancara itu? Ya, bisa sekali Bu Dewi, kebetulan juga sudah waktu istirahat. Ayo kita berbincang-bincang, senang sekali rasanya. Oke. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mampu atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di satuan pendidikan yang Ibu pimpin itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasinya banyak, tergantung sekarang prioritas, kemudian unsur penilaiannya baik subjektif atau objektif. Contohnya saja, kalau bujukan moral kan benar lawan salah. Ketika benar lawan salah itu kan ada aturan yang mengikat. Nah, itu kan objektif. Tetapi ketika kita berhadapan dengan dilema etika, benar lawan benar, di sanalah harus hati-hati. Ketika yang kita anggap benar, belum tentu juga bisa dibenarkan oleh orang lain. Oke. Ibu, ketika Ibu tadi membicarakan mengenai dilema etika, itu kan salah satunya itu ada justice versi mercy, di mana antara rasa keadilan yang Ibu terapkan dengan rasa kasihan. Tentu anak-anak di sekolah tempat Ibu pimpin itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan, di mana apabila mungkin ibunya keras, tapi juga harus menegakkan keadilan untuk memberikan contoh, apa yang Ibu lakukan? Terhadap guru saya atau terhadap murid saya ini? Pertama untuk peserta didiknya dulu. Pertama kali tugas di sini itu banyak sekali yang saya lihat peserta didik mungkin karena lost learning, Ya. Bu Dewi, ketika pandemi langsung baru dia karakter terutama. Nah, saya menemukan beberapa kali sempat terjadi seperti pencurian di kelas, ya, pencurian di kelas. Dulu ini ada sudah sekitar 3 bulan. Kemudian pencuriannya ini juga dilakukan oleh seperti gerakan komunal, anak-anak bentuk geng-geng kecil seperti itu. Di satu sisi anak ini sudah akil balik, sudah remaja. Ya. Tapi ketika saya keadilan lawan rasa kasihan tadi, di sini ketika saya adil nantinya saya mengumumkan terus memberikan keputusan menghukum anak-anak ini, saya takut ini akan menjadi dampaknya kecemasan, kemudian rasa malu untuk kembali ke masyarakatnya. Kasihan saya ketika nanti anak-anak itu kembali ke lingkungan masyarakat, terus saya ibaratkan, semoga tidak anak saya yang posisi seperti ini bagaimana. Pasti ada rasa ingin memperbaiki kesalahan. Itu sih sebenarnya dulu kasusnya yang terjadi. Terus yang saya lakukan, saya ajak dulu pendekatan personal, panggil di hadapan bapak ibu dulu, buat kesepakatan antar murid. Sampai sekarang jadi kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas juga ada untuk menguatkan. Selama kurang lebih di semester 2 sampai sekarang bulan apa ya ini, Mei ya, Maret menuju April. Menuju April udah 3 bulan 4 bulan tidak ada sama sekali pencurian lagi yang kemudian anak-anak yang ngegeng itu ya, kita sembunyikan ini atau membuat gerakan komunal negatif, tidak ada. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan memiliki dampak yang sangat positif untuk lingkungan sekolahnya Ibu. Terus kalau kepada rekan sejawat Ibu di sekolahnya Ibu, di mana di sini Ibu selaku pimpinan, apa yang Ibu lakukan? Baik, ini dari dilema etika ya? Iya, mengenai aturan yang berlaku, keadilan versus rasa kasihan. Keadilan versus rasa kasihan, kalau misalnya kepada rekan sejawat, ini ada beberapa ketika saya supervisi pada guru kelas 1. Guru kelas 1 ini kalau dibilang sudah senior, juga sudah. Nah, di sana dari orang tua, masukan orang tua dan masukan
guru yang lain juga, Bu, tolong dong gurunya seperti ini, dikasih tugas nulis saja anak-anak tidak bisa membaca. Terus ada orang tua, Bu, anak saya tidak diperhatikan, seperti itu. Kalau saya adil, langsung saya panggil di hadapan teman-teman juga jangan seperti ini dan seterusnya. Tetapi rasa kasihan, sebenarnya bukan kasihan, saya ingin beliaunya itu bukan merasa bersalah sebagai penghukum kita, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan, tapi saya ingin beliau dengan bagjanya kan bahagia, beliau menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Saya sempat panggil ke ruang guru, Bu, ada seperti ini, apa yang harus Ibu lakukan? Kalau saya pasti mendukung Ibu dulu, makanya saya panggil. Besok saya akan adakan supervisi dengan kucing, supervisi lanjut, tolong hal-hal yang menjadi temuan ditingkatkan, hal-hal baik yang sudah ada dipertahankan, seperti itu. Jadi saya buat, dan saya menemukan memang ada seperti yang disampaikan. Terus saya bilang, Bu, seperti ini, Bu, kalau begini bagaimana solusinya? Ibunya juga paham, oh emang anak saya ribut, jadi saya harus begini ya. Kalau pengaturan tempat duduknya kayaknya laki perempuan ya, Bu Dewi. Oh ya, Ibu menemukan sendiri, coba. Jadi guru itu kita tidak black dan menyakiti perasaannya, tetapi dia dari sana dia menemukan sendiri, dia juga dari dia langsung salah sendiri, oh saya gini, saya harus berubah ke arah yang lebih baik. Berarti pada pengambilan keputusan Ibu juga menerapkan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kita anggap itu sama-sama benar, atau yang sama-sama itu mengandung nilai kebajikan? Ya, sama-sama benar. Iya. Kalau dari sama-sama benar kayak gini contohnya, anak-anak potong rambut itu misalnya. Kemudian orang tuanya, maaf Bu, anak saya tidak bisa sekolah karena gurunya memaksa nyuruh potong rambut. Oke. Anak saya tidak mau sekolah, tolong juga dibijaksanain. Yang di US siapa kepala sekolahnya? Iya. Kan gurunya, entah gurunya, saya juga kata tanda kutip, mungkin orang tuanya benar, mungkin gurunya terlalu penyampaian lain, ditanggapi lain, anaknya itu takut ke sekolah. Mungkin orang tuanya yang salah karena mendengarkan miss dari anaknya, dari kedua-duanya. Benar guru saya karena itu aturan. Benar juga orang tua karena mungkin penyampaian anak yang takut membuat dia juga tidak nyaman, anaknya tidak sekolah. Satu, saya memajang aturan sekolah tidak hanya di buku, tetapi aturan ada di depan di tempat-tempat lokasi strategis yang Bu Dewi lihat. Saya foto di grup sesuai pertanyaan dari orang tua tersebut untuk menguatkan hasilnya. Setelah saya foto di grup, saya foto aturan itu, saya berikan jawaban, tetapi saya mohon bantuan orang tua semuanya di grup. Ada masukan seperti ini, saya mohon aturan tertulis sudah mengikat, peraturan tata tertib ada. Jika orang tua memang percaya pada sekolah, tolong dibantu untuk dukungannya. Besoknya anak tersebut sudah potong rambut. Berarti harus menjalin komunikasi dua arah antara kita selaku pendidik, dari pihak sekolah juga dengan orang tuanya. Betul. Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, pertama saya itu melakukan metode etik dulu dalam kanvas perubahan. Mungkin Bu Dewi sudah tahu ya. Jadi tidak usah dijelaskan. Tidak usah dijelaskan. Kemudian setelah saya tahu, saya memposisikan diri saya, kemudian berusaha mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kasus yang ada, baik itu ringan kalau masih bisa didiskusikan kekeluargaan, sedang atau berat yang memang harus aturan dan memang melibatkan beberapa pihak untuk menguatkan. Kurang lebih seperti itu, Bu Dewi, menstabilkan keadaannya. Apakah di dalam pengambilan keputusan Ibu juga melibatkan guru-guru di sini? Tentu saja. Setiap ada kasus, tidak hanya tiang saja. Tiang kalau sifatnya ringan. Contoh, mungkin dia melukai teman, mengganggu teman verbal masih ngomong, panggil ke ruang ini, bla bla bla. Tetapi kalau sudah pemukulan, saya akan panggil guru kelas, guru mata pelajaran. Artinya anak-anak itu dapat efek jerah. Beda lagi dengan guru. Pernah ada kasus di sini guru yang mungkin dalam kategori bukan guru negeri sini, guru yang dari penyuluh itu ada kasus memfoto-foto anak-anak yang sudah apel balik
Oh Anak iya cewek. iya iya. Iya. Saya panggil lurah Semarang Perkangen, saya ajak diskusi. Oh. Terbengkal saya ajak mencari solusi. Jadi saya kuat dengan bantuan dukungan dari guru-guru dan para pemegang kepentingan. Berarti harus ada kerjasama juga dengan Iya, pihak luar. ada gininya juga, hitam di atas putih Bu Dewi. Iya, oh gitu. Oke, baik Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sudah lakukan dan Ibu anggap itu sudah sangat efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan keadilan, melawan rasa kasihan, karena kita kan seorang ibu, Iya, Bu. seorang pemimpin dengan jumlah anak yang cukup banyak. Di satu sisi kita harus mengikuti aturan, tapi di satu sisi kasihan loh Iya. anak-anak begitu. Terus hal-hal apa saja yang Ibu rasa oh ini kalau ada masalah seperti ini yang paling efektif sekali mengambil keputusan ini? Kalau hal-hal yang tahapan yang saya lakukan, yang pertama itu pasti dari hasil mendengar, kan ada kasus didengar, dicatat, saya menyandingkan data dengan apa yang sudah saya dengar, tidak langsung jeblak. Misalnya gini Bu Dewi, dari guru kelas 2 misalnya bilang guru kelas 1-nya gini loh, tidak, saya tidak seperti itu. Saya pengen supervisi dulu, saya masuk ke kelasnya atau saya sekedar lewat, benar tidak, oh dari data ini, oh sudah ada mengarah ke sana, dari data orang tua lagi dikuatkan, kemudian saya panggil, ada nggak seperti ini, baru saya bisa mengambil keputusan. Jadi banyak menimbang dan menyandingkan data, karena tipe kita itu lah ya Bu Dewi ya, kan Bu Dewi juga belajar berpikir lambat dan cepat. Itu berpikir cepat tuh hati-hati karena emosi yang lebih lebih baik kita banyak menimbang dan banyak mendengar, tetapi lebih baik adalah pembuktian. Iya betul, berarti Ibu harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang terbaik pada saat kasus tersebut terjadi. Oke Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Apalagi kan Ibu termasuk baru di sini, pasti menemukan suatu tantangan tersendiri di tempat yang baru juga kan, harus mensosialisasikan visi misinya Ibu yang terbaru. Bagaimana Ibu, apa yang Ibu lakukan? Tantangannya terkait dilema etika ini, saya masih merasa ada jauh di sudut hati saya itu bahwa keputusan saya kadang bersifat subjektif. Benar lawan benar, apakah benar menurut saya sudah benar dan memang merujuk pada kepentingan semua orang, terutama ekosistem sekolah. Karena benar lawan benar itu memang persepsi ya, mindset, pandangan orang. Kemudian yang kedua, apakah keputusan saya itu sudah adil, bisa terukur? Karena terukur itu kan sesuai enggak apa yang diminta Bu Dewi, terukur dan bisa tepat sasaran, beracuan kriteria, dia mengacu enggak, dia apa kasusnya, goalsnya nyampe apa enggak, seperti itu sih tantangannya. Kalau dari mindset di sini saya merasakan mudah. Kenapa mudah? Mereka meskipun guru itu tidak mudah, tetapi ketika saya sudah mampu mendekati Bu Dewi, mau dia, meskipun tidak bisa di IT, dibantu yang lain. Ada yang sukanya misalnya gini, ada yang di mobile ya, tapi juga menguntungkan kan, ya cepat lah, gercep tanpa disuruh, oh ada kegiatan ini, ada yang ngorek, ada yang gini dan gitu dah. Berarti Ibu melakukan pendekatan personal untuk mengetahui potensi guru, baru Ibu menggunakan metode-metode yang lain untuk menggali lagi potensinya. Berbeda. Iya, berbeda deh. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu lah Ibu untuk guru-gurunya Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, entah itu mungkin untuk guru, TU, ataupun peserta didik yang ada dalam pengawasan Ibu khususnya pada permasalahan dilema etika? Terus apakah Ibu itu langsung menyelesaikan begitu saja di tempat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk besoklah kita selesaikan, atau mungkin Ibu perlu waktu berapa lama untuk penyelesaian? Terus bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa? Baik, kalau masalah tata kala saya kembalikan Bu Dewi dengan pengalaman saya. Kalau ringan
Ya, bisa terselesaikan langsung, berarti langsung Serta-merta. selesaikan 4. Ya. Oke. biar tidak ada ganjalan. Kalau sedang, tergantung durasinya. Sedang misalnya anak-anak ada kehilangan kotak kejujuran. Ibu sudah tahu misalnya dari bapak guru dan ibu guru beberapa yang dicurigai, tapi ibu akan mengumpulkan bukti. Kalian siap-siap saja dan silakan dari sekarang bagi yang merasa ditunggu ya, ditunggu apa namanya ya, iktikat baik untuk segera meminta maaf. Saya berikan ya, seperti itu. Kalau yang berat seperti tadi Ya. itu guru, khusus guru takut suaminya nanti memfoto dan sebagainya, saya langsung lapor ke lurah dan ada hitam di atas putih kalau guru tersebut tidak akan boleh mengajar di sini jika masih membawa suaminya masuk ke area lingkungan sekolah. Oh, seperti itu. Saya orang agak keras Bu Dewi kalau misalnya tingkat Iya. kategorinya sekarang. Iya. Oke. Baik, Ibu, berarti Ibu akan menyaring permasalahan tersebut sesuai dengan tingkat-tingkatannya. Iya, betul. Apabila bisa diselesaikan di tempat, berarti Ibu langsung mengeksekusinya. Tapi gini Bu Dewi, yang efektif sehingga saya tahu masalah guru Ya. itu saya selalu mengadakan supervisi coaching 3 bulan sekali. Tas juga ada, tenaga administrasi pun saya supervisi juga. Jadi mungkin Bu Dewi kalau mungkin mau lihat bukti ada, Ya. guru ini kekurangannya di sini, kelebihannya ini dan ada satu benda itu. Jadi mereka juga sudah tahu dan mereka menandatangani mau mengajukan keberatan apa enggak. Kalau ada yang mengajukan keberatan, ulang lagi, perbaiki yang saya anggap nilainya kurang, silakan atur sesuai dengan kemauan dan kesiapan. Saya pasti kembalikan. Kalau ini saya belum siap Bu Dewa, kayaknya itu nilainya ini nggak enak, golongan saya tinggi, boleh saya ulang, silahkan diulang. Ya, Baik, Ibu. Berarti masih tetap dengan kebijaksanaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama di dalam kasus dilema etika? Oh, seseorang sih tidak ada ya, seseorang diri saya sendiri. Atau mungkin Ibu bekerja sama mungkin dengan pihak luar atau dari orang dalam. Orang dalam itu kan tanda kutip tidak langsung ke dinas ya. Karena Ibu ada di komunitas di sekolah, mungkin yang sangat membantu Ibu dalam bekerja di sekolah itu siapa? Kalau dari diri sendiri kan kuatkan diri sendiri dulu, Iya. kuatkan dulu diri, yakin saya mampu, optimis. Kalau dari luar banyak. Contoh kayak kemarin kasus pertama ada sih masalah orang tua itu kaget karena dikasih kanva itu kan, karena belum tahu kan orang tua Ya. sini kan ekonomi kebawah. Saya tanya langsung ke lurah, tapi saya tidak nanya Pak Kabid. Sekarang kan dulu Ya. lurah, saya tidak menganggap beliau sebagai dinas, tapi saya posisikan Pak Bapak, saya tidak posisikan sebagai kabid dan orang tua, tapi saya posisikan sebagai lurah. Ya. Bagaimana orang tipe orang ini begini harus dekat. Oh begitu cara saya, oke saya panggil, saya dekati bla bla bla, selesai. Oh malah mensupport sekolah, kan maunya yang baik Ya. bukan saya nyari musuh. Ya, Betul. Mungkin paling lama lagi tidak seperti itu. Terus pihak luar itu sama tadi, pihak luar Pak Lurah berbekal saya libatkan. Iya. Selain ada kasus, ada acara-acara dan kami juga dilibatkan. Saya minta timbal balik kayak siswanya kemarin ada lomba Ismara Purwakangin, kemudian gini guru tiang, bukan Pak Kade aja, Pak Kade kan sudah sering, guru yang lain juga dilibatkan sebagai MC biar lebih berani dia tampil. Berarti Ibu tidak hanya terfokus si guru A Tidak. misalnya, ini berarti Ibu memberikan kesempatan kepada guru-guru yang lain. Kemarin tak kirim Bu Sukma kan, betul lah ya, biar pernah juga gitu. Ya, karena kan ada beberapa Yang sekolah yang mana itu saja yang akan muncul, yang lain walaupun memiliki potensi akan tenggelam dengan sendirinya. Tadinya gitu. Oke, Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Pembelajaran yang saya petik, pertama, dalam mengambil keputusan saya harus bersikap objektif, kemudian bertanggung jawab, tidak memihak. Yang paling penting berdampak bagi ekosistem sekolah, karena keputusan bagi diri sendiri meskipun baik belum tentu ya Bu Dewi. Yang kedua, saya harus banyak menetapkan implementasi bagja ya,
kepada teman-teman ya, kepada teman-teman guru, baik kepada murid juga, dan dengan metode EPIK tadi supaya teman-teman guru itu lebih punya kekuatan ketika menemukan solusinya sendiri untuk dia lebih aktif, lebih ada kepercayaan diri ketika terjun di lingkungannya. Nah, yang ketiga, saya harus banyak belajar tentang pengambilan keputusan bertanggung jawab ini, baik dari pengalaman selama pendidikan, dan Bu Dewi juga dapat di guru penggerak, kemudian dari membaca referensi. Kalau Bu Dewi di ruangan itu banyak tentang kepemimpinan, karena saya merasa saya itu pemimpin yang sangat-sangat tidak punya pengalaman. Dengan itu saya menguatkan diri saya. Dan yang paling penting juga, tanpa adanya kolaborasi dengan teman sejawat, pemimpin itu tidak ada apa-apanya. Karena pemimpin hanya otaknya, yang menggerakkan adalah tangan, kaki, dan semuanya. Seperti itu ya. Berarti Ibu lebih sering melakukan pengimbasan dan pendekatan kepada Iya, guru-guru, karena apa yang Ibu dapatkan di suatu komunitas atau di suatu pendidikan belum tentu didapatkan sama guru-gurunya Ibu. Otomatis Ibu harus berbagi dan sharing dengan rekan-rekan Ibu supaya tidak tertinggal terlalu jauh. Ibu mungkin ada pesan-pesan terkait mengenai etika moral agar berbagi juga untuk sekolah yang lain, Ibu? Dilema etika ya? Iya. Kalau saya terkait dengan pesan moral untuk dilema etika itu kita banyak membaca referensi, banyak mengimplementasikan. Karena meskipun nanti teorinya banyak ya, betul. Implementasi situasi kondisi sekolah masing-masing itu berbeda, dan tidak menutup kemungkinan kita akan bangkit, kita akan membangun pribadi yang lebih daripada apa yang kita targetkan dengan pengalaman yang kita dapatkan. Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Terima kasih Ya, Ibu. sama-sama. Kesan dan pesan Ibu yang tadi Ibu sampaikan itu semoga juga dapat diterapkan di sekolah yang lain. Saya mohon maaf telah menyita waktu Ibu. Terima kasih. Sama-sama, tidak pernah menyita, Bu Dewi, silakan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sudirja SPDSD. Saya adalah pejabat kepala sekolah di SD Negeri 1 Semarang Barat. Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu. Selamat siang. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Saya meminta waktu Bapak untuk melakukan sesi wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, terutama pada tugas modul 3.1, di mana tema dari wawancara atau topik pembicaraan kita pada siang hari ini mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak sudah jalankan di SD Negeri 1 Semarang Purakelot, terutama ini untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan antara kebijakan sama rasa itu, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apakah bisa kita mulai wawancara? Silakan. Oke Bapak, selama Bapak memimpin SD Negeri 1 Semarang Purakelot ini, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi apa yang menjadi pertanyaan ataupun yang diinginkan selaku jawaban wawancara tersebut? Jadi selama saya di sini kurang lebih hampir sudah 2 tahun ya. SK saya tahun 2021 April. Nah itu memang di sekolah ya, di sekolah manapun itu pasti ada kendala ataupun masalah yang dihadapi, terutama pada anak ya. Jadi pada anak didik kita, seperti kasus-kasus di SD Negeri 1 Semarang Purakelot itu, cara saya itu mengidentifikasi adalah
dengan bekerja sama dengan wali. Jadi apa masalah yang dihadapi wali kelas di dalam kelas, terutama untuk siswa itu wali-wali yang ada di SD 1 Semarapura Klot, terutama kasus-kasus yang memang tidak bisa dipecahkan oleh mereka pada saat itu mereka pasti mengadakan laporan ataupun memberitahu kepada saya sendiri selaku kepala sekolah. Dan sebagaimana tupoksi saya selaku kepala sekolah, memang seharusnya kasus-kasus itu yang identifikasi mana yang mungkin bisa saya pecahkan kerjasama dengan wali dan guru yang mengajar di sana, misalnya guru agama atau guru olahraga, ataupun kami akan pecahkan di dalam rapat. Nah, begitu caranya. Kalau memang hal itu tidak bisa, baru kami melebar sampai pemanggilan orang tua ataupun bekerja sama dengan komite atau yang berhubungan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah. Demikian yang kami laksanakan. Oke, berarti Bapak mengidentifikasi melalui kolaborasi dan komunikasi antara Bapak dengan rekan-rekan guru di sekolah ini, juga dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mampu menjalankan dan mengambil suatu keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dianggap sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya saja keadilan versus dengan rasa kasihan. Karena kita kan Bapak selaku pemimpin, otomatis pasti Bapak dengan aturan tersendiri, tata tertib sendiri. Sedangkan di satu sisi dengan anak-anak atau dengan guru. Yang saya ingin tanyakan, apa yang Bapak lakukan ketika Bapak ada mengalami dilema etika, pertama untuk peserta didik dulu. Nah, untuk peserta didik ya, memang ada beberapa kasus yang cukup menyita perhatian yang harus kita perhatikan dan itu harus kita tangani segera supaya tidak berlanjut. Seperti kasus misalnya ada anak yang begitu banyak alasan tidak masuk sekolah, sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kemudian anak itu juga kurang di bidang akademik maupun non akademik. Kadang keduanya itu anak-anak yang seperti ini ada kendala baik di akademik maupun non akademik. Kalau memang anak yang umpamanya kurang di akademik dan dia mampu di non akademik, itu sih masih bisa kita maklumi. Nah, ini seperti kasus kemarin ada 2 orang anak dan kebetulan anak ini adalah anak yang identik kembar begitu. Jadi ada laporan dari walinya bahwa anak ini pertama sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kemudian di dalam kelas anak ini kurang fokus, artinya kurang berinteraksi dengan teman, dengan guru dalam menerima pembelajaran maupun pelajaran. Dan bila dikasih tugas, anak-anak ini jarang mengerjakan. Nah, ini segera kita ambil tindakan, yaitu dengan berkoordinasi dengan wali anak tersebut, dan kebetulan ada di kelas 5. Setelah mengadakan penjajakan beberapa minggu, anak ini masih tetap seperti itu. Baru kami di sekolah berkoordinasi dengan orang tua. Jadi mendatangkan orang tua ke sekolah supaya orang tua itu tahu dan mengerti apa masalah anaknya, supaya nanti kita di kemudian hari mengambil suatu keputusan atau kebijakan di sekolah ini tidak menjadi kendala. Dan itu biasanya orang tua itu kalau di sekolah kami di SD Negeri 1 Semarapura Klot, mereka setiap kami berikan panggilan ataupun suruh datang ke sekolah demi anak mereka, pasti hadir. Dan setelah kita berikan pengertian, dan mereka akan mengerti dengan keadaan anaknya. Nah, kadang dilema ya, kita mengambil keputusan itu memang ada sesuatu yang kadang
sesuai dengan aturan, apa aturannya itu kita lakukan. Kadang berbenturan dengan hati nurani. Nah, memang itu sering terjadi. Umpamanya kayak anak ini ya, kita panggil orang tuanya, kita kasih tahu, kita kasih orang tuanya itu pengertian bahwa anaknya seperti ini keadaannya. Kalau sekian bulan atau sekian minggu anak ini tidak ada perubahan, maka kami akan mengambil keputusan bahwa anak ini kami akan tinggal kelas, artinya tidak kami naikkan begitu. Nah, memang di sini gimana ya dalam mengambil keputusan ini, ada perasaan kurang, rasa kemanusiaan itu kadang hadir ya, kadang hadir. Memang apa namanya, kita tidak apa namanya tidak memandang perasaan orang tuanya. Mungkin ada perasaan gimana pada orang tuanya kalau anak itu kita tidak naikkan. Namun saya selaku kepala sekolah harus kadang-kadang bersikap tegas dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi apa yang menjadi aturan sekolah, keputusan sekolah, apalagi yang berhubungan dengan akademik anak, karena nanti resikonya adalah sekolah yang akan menanggung itu. Selain anak didik yang juga memang kalau itu kita paksakan untuk naik kelas, sementara mereka tidak mampu di bidang akademik ataupun KKM yang mereka menjadi acuan penilaian itu, mereka tidak apa namanya sampai tuntas, kan artinya anak itu belum bisa untuk naik kelas. Nah, terpaksa kita laksanakan seperti itu. Jadi keputusan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita sedikitlah mengecampingkan perasaan artinya. Namun di suatu ketika mungkin kalau kita ada apa namanya masih bisa dipertimbangkan itulah ya keputusan itu, kami selaku kepala sekolah tetap memperhatikan juga rasa kemanusiaan itu pasti ada dalam suatu keputusan itu. Demikian mungkin sekedar penjelasan. Ini Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti apa biasanya Bapak lakukan selama ini? Apakah Bapak juga melibatkan pihak luar atau Bapak mengambil keputusan sendiri untuk mengambil langkah-langkah step keputusan yang Bapak ambil mengenai kasus-kasus yang Bapak alami, atau Bapak juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan yang lain? Nah, terima kasih. Nah, ini karena setiap keputusan itu kan pasti melalui serangkaian sebelum kita mengambil keputusan itu pasti pertimbangan-pertimbangan itu ada. Nah, setiap keputusan yang kami ambil di sekolah pasti kami tetap berkolaborasi, baik itu dengan wali, kemudian keluarga sekolah yang lain, guru yang lain, tetap kami akan mempertimbangkan. Demikian juga kami pasti akan ada laporan tentunya, karena kami punya atasan tentunya ke Korwil terlebih dahulu. Kalau gimana nanti tanggapan Ibu Korwil yang membawahi kami di sekolah ini, mungkin juga sampai ke dinas. Demikian juga dengan komite. Jadi apa-apa yang memang terjadi di sekolah, kami tetap berkoordinasi dengan komite supaya keputusan itu ya kita bisa ambillah seadil-adilnya demi anak, demi sekolah, juga demi orang tua, supaya ada keseimbangan. Demikian. Apakah Bapak membedakan tingkat-tingkat kasus yang Bapak ambil itu melalui beberapa step seperti yang tadi Bapak sampaikan? Kan Bapak berkoordinasi juga berkomunikasi dengan Korwil, dengan dinas, juga dengan wali kelas. Apakah Bapak memilah setiap kasus itu sesuai dengan tingkatannya? Misalnya kasus ringan mungkin Bapak ambil sendiri, kasus sedang Bapak koordinasikan, atau kasus berat Bapak baru ke dinas, atau semua Bapak koordinasikan menjadi satu baru mengambil keputusan, baik itu tingkatannya rendah, sedang, maupun tingkatannya kesukarannya lebih tinggi? Terima kasih. Seperti yang sudah jelaskan tadi, jadi kita kasus-kasus itu kita kita catat, kita kondisikan dulu. Memang dalam kasus itu kan pasti ada kasus yang rendah tingkatan kesulitannya untuk kita pecahkan, sedang, atau memang kasus berat. Nah,
setiap kasus itu jadi tidak semua, jadi kita berkoordinasi dengan ke atas, jadi tidak selalu seperti itu, atau dengan wali tidak selalu. Mungkin kalau kasusnya dapat kita pecahkan sendiri atau cukup dengan wali, nanti kita pecahkan dengan wali. Kalau memang kasus itu sudah agak berat, kita perlu rapat atau gimana dengan warga sekolah yang lain, nah itu perlu kita koordinasikan. Karena tentunya saya selaku manusia ya tidak penuh ya, artinya tidak sempurna apa yang menjadi pemikiran saya sendiri selaku kepala sekolah, tentunya membutuhkan pemikiran teman-teman juga dari atasan. Nah seperti kasus-kasus yang agak berat ya, karena sekolah kami ini juga ada kasus begini ya, ada anak didik yang memang kalau dilihat dari IQ menurut kami ya, menurut kami warga sekolah udah mengkriteriakan itu bahwa anak itu memang butuh sekolah khusus. Jadi butuh sekolah khusus, kalau sekarang apa namanya, disabel ya, disabilitas. Nah itu kita sudah dengan wali dulu kita koordinasikan, akhirnya itu memang tidak bisa kita pecahkan. Dengan warga sekolah juga sama, karena memang anak itu memang butuh sekolah khusus ya, kalau di sekolah luar biasa sih sebenarnya. Nah sampai kita pemanggilan orang tua berapa kali pemanggilan orang tua, sampai orang tuanya kita ajak berdiskusi, dan akhirnya memang orang tuanya sedikit tidak mau itulah untuk keluar dari sekolah ini dan memaksakan untuk anak itu sekolah di sini. Nah hal itu juga sempat kami koordinasikan pada Kurwil. Akhirnya Kurwil pun ya, karena memang anak itu memang orang tuanya kekeh supaya anaknya di sini, ya kita terima dengan konsultasi dulu dengan orang tuanya bahwa memang keadaan anaknya seperti itu. Jadi guru kami di balik kelas itu tidak bisa memberikan pembelajaran secara pribadi, artinya kita sifatnya klasikal dan tidak bisa memberikan cara khusus. Nah itu, jadi itu kasus yang menurut kami cukup berat, jadi kita koordinasikan ke Korwil. Nah sampai di Korwil juga tanggapannya seperti itu. Jadi seperti itu mungkin pelaksanaannya kasusnya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika, Pak? Misalnya kalau seperti ini kasusnya sebaiknya begini deh langkahnya supaya kasusnya cepat terselesaikan, atau masalah cepat selesai, apa yang Bapak lakukan yang paling efektif, yang dirasa sudah kalau begini pasti begini deh jalannya? Nah biasanya kan ya, karena kami sendiri juga baru kepala sekolah, pengalaman itu pasti menjadi pijakan. Kalau menurut saya itu setiap kasus itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluar. Nah kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Jadi kasusnya itu fokusnya di mana sih? Kalau fokusnya sudah tahu, anak umpamanya seperti tadi, anak ini yang si kembar itu jarang sekolah, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, masalahnya apa sih anak ini? Itu dulu kita, makanya kita perlu orang tua kita datangkan supaya masalah anak ini dapat kita pecahkan. Nah baru kita tentukan cara menanganinya. Kita tanya orang tuanya, anaknya di rumah gimana sih? Seperti kita panggil orang tuanya, katanya anaknya di rumah itu memang tidak bisa dikasih tahu, hanya takut sama guru. Jadi kita fokuskan pada guru, bahwa guru itulah yang nanti akan memberikan perhatian khusus pada anak itu. Mungkin dengan cara gimana, kalau sekarang memang fisik itu, hukuman fisik kan tidak boleh, mungkin dengan gimana supaya anak itu mau mengerjakan tugas tersebut. Tentunya juga dengan pengawasan orang tua di rumah, karena memang yang namanya anak-anak itu perlu perhatian khusus lah untuk demikian. Berarti Bapak akan mencari dulu sumber permasalahannya itu di mana, setelah itu baru Bapak melakukan tindakan. Baru kita cara pemecahannya, karena beda-beda kasusnya. Ya pasti semua kasus itu tidak akan sama cara pemecahannya. Kalau kita umpamanya menentukan cara efektif ini tidak bisa. Jadi kita harus tahu masalahnya apa itu. Baru dengan seperti dokter, sakitnya apa, baru kita bisa obati dengan supaya tidak ngawur obatnya. Demikian mungkin ya.
yang laksanakan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan tersendiri untuk Bapak di dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan dari kurun waktu Bapak 2021 nih sampai sekarang pasti ada kasus yang membuat Bapak berpikir sangat keras. Oh, ini kasus nih nggak pernah saya alami, membuat saya tertantang menjadi seorang pemimpin. Maksudnya untuk pemecahannya? Nah, ini kan hal-hal apa saja yang merupakan tantangan tersendiri untuk Bapak gitu. selaku pemimpin ketika dihadapkan dengan dilema etika. Nah, ini memang ya setiap pemimpin yang kebetulan saya latar belakangnya juga pernah jadi penjuru di desa. Ya. Jadi kasus di sekolah itu hampir sama dengan kasus-kasus yang di desa karena kita mengurus orang banyak. Nah, memang ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi di mana suatu kasus kita perlu ekstra. Jadi perlu ekstra kita pikirkan. Memang kadang-kadang saya sendiri kalau ada kasus yang cukup berat ya. Selama ini sih tidak ada sih di sekolah sini yang itu yang memang kasusnya yang lihat biasa di sekolah manapun pasti ada. Nah, kadang saya sendiri juga ada konsultasi dengan kepala sekolah yang sudah berpengalaman atau dengan teman sejawat kepala sekolah yang lain. Gimana sih caranya? Dan mereka juga memberikan solusi. Jadi kita merasa tertantang untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, kalau bisa kita selesaikan, nah ini luar biasa perasaannya. Jadi memang seorang pemimpin itu gimana ya, harus ada rasa keadilan lah untuk pemecahan kasus ini supaya tidak umpamanya anak itu sudah berkasus, mereka sudah bermasalah, nanti kalau kita mengambil keputusan mereka tambah masalah. Jadi kita mengambil keputusan bukan menambah masalah untuk anak itu kalau mereka punya kasus. Bagaimana kita memecahkan masalah itu supaya mereka tidak berkasus lagi? Itu tantangannya. Biasanya kalau kita memutuskan suatu masalah, mungkin itu tantangannya supaya apa yang kita selesaikan itu bisa sama-sama enak, itulah ya, untuk anak, untuk sekolah, dan untuk warga sekolah yang lain. Apakah Bapak pernah mengalami kasus khususnya dilema etika atau bujukan moral khususnya kepada rekan sejawat Bapak atau Bapak selaku atasan memiliki kasus dengan rekan sejawat yang bermasalah, entah itu dengan orang tua murid atau dengan peserta didiknya atau mungkin juga beberapa yang melanggar aturan, khususnya kan karena setiap sekolah pasti memiliki aturan tersendiri dan aturan tersebut pasti berkaitan dengan aturan kedinasan. Nah, di sana kan pasti akan timbul dilema Bapak selaku seorang pemimpin. Lalu apa yang menjadi tantangan Bapak? Karena kan berbeda penyelesaian antara peserta didik dengan rekan sejawat. Rekan sejawat itu mungkin ya sesama guru, otomatis kan ada rasa bagaimana ya, kita menyikapinya itu pasti ada rasa sungkan ya. Nah, ini ya memang kepala sekolah dilemanya ya ini. Kalau mengurus sekolah itu, kalau pekerjaan sekolah yang berhubungan dengan IT dan lain sebagainya, itu kan semua bisa dipelajari. Ya. Nah, dengan teman sejawat inilah ya, pakai nya kadang-kadang kepala sekolah itu. Namun ya kita selaku kepala sekolah, selaku yang dibebani tugas ya dari dinas, tadi kasih tanggung jawab untuk mengelola sebuah sekolah, apapun itu yang berhubungan dengan dinas, ya kami pasti mencoba memberikan arahan, memberikan pengertian kepada teman, umpamanya kayak absensi ya. Jadi karena kita kan di Kelungkung pakai absensi retina itu. Mungkin gimana supaya teman-teman sejawat itu memang tidak kena masalah dengan absensi itu, atau mereka karena kan kepentingan orang kan berbeda-beda, mungkin izin dan lain sebagainya. Nah, tentunya saya selaku kepala sekolah yang notabene kalau segi kepangkatan masih sih jauh dengan teman-teman banyak yang sudah 4B. Saya yakin teman-teman
bisa mengerti itu karena kita sudah sama-sama dewasa, sama-sama mengerti. Dan selama ini mereka kalau di sekolah kami ini tidak ada lah terlalu menjolok untuk pelanggaran. Kalau memang ada kepentingan yang membutuhkan banyak waktu, pasti mereka akan mencari surat apa namanya yang sekarang memang untuk PNS itu cuti. Jadi ada cuti seperti itu. Jadi supaya tidak apa namanya bermasalah di kemudian hari. Demikian mungkin kalau memang mereka mau izin itu sebagian besar sih sudah melaksanakan permisi dan lain sebagainya, dan sudah kalau memang mereka tidak sempat minta izin sama dia, pasti yang di WA. Nah seperti itu. Jadi karena itu tanggung jawab saya selaku kepala sekolah juga. Ini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau nama lainnya itu jadwal tertentu seperti supervisi kalau di kelas, tapi kalau ini jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah itu langsung Bapak langsung eksekusi di tempat atau Bapak memiliki jadwal tersendiri? Misalnya sekarang permasalahannya seperti yang tadi Bapak sebutkan kembar, itu Bapak jadwalkan dulu baru Bapak melakukan penyelesaian atau Bapak lakukan eksekusi? Nah kalau kasus-kasus seperti itu kan harus cepat ditangani ya. Jadi apa masalahnya itu saya eksekusi langsung, jadi tidak menunggu waktu. Jadi mungkin kalau menunggu waktunya itu mungkin kita menunggu kedatangan orang tuanya. Nah di sana kita langsung eksekusi. Jadi permasalahan seperti itu memang menurut saya tidak bisa ditunda-tunda, karena apalagi dengan kepentingan siswa. Jadi setiap masalah pasti saya eksekusi langsung, kecuali memang itu perlu koordinasi dengan atasan, baru kami akan jadwalkan. Umpamanya atasan bisa datang langsung, orang tuanya datang, anak itu ada, walinya ada, atau warga sekolah ada. Nah selama ini belum sih ada yang demikian. Jadi apa masalah anak-anak itu yang pasti bisa langsung mengambil keputusan di hari itu supaya lebih cepat terselesaikan. Demikian. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu bisa mempermudah atau sangat membantu Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema? Mungkin Bapak bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan kasus, atau seseorang yang Bapak anggap berpengaruh deh. Kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, saya selaku pemimpin atau memimpin sebuah sekolah harus dibantu sama orang ini. Nah selama ini kita sih tidak terlalu berfokus ya pada seseorang. Jadi saya menganggap warga sekolah itu semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Kadang-kadang belum tentu orang yang sudah pengalamannya panjang, kita belum tentu bisa diajak menyelesaikan kasus. Kadang-kadang yang masih muda-muda mereka punya solusi-solusi. Jadi kalau saya punya permasalahan itu memang semua yang libatkan, semua yang ajak koordinasi, pasti sebelum dia memutuskan. Kalau kasusnya lumayan, itulah lumayan berat, saya pasti bertanya dengan sejawat yang lihat mereka pemikirannya gimana, ya mungkin agak dewasa atau gimana. Kadang-kadang mereka kan punya pengalaman tersendiri untuk memecahkan kasus-kasus. Demikian. Berarti Bapak tidak terfokus kepada satu orang saja, tetapi melibatkan seluruh stakeholder untuk diajak berkomunikasi dan berkolaborasi. Oke Bapak, pertanyaan saya yang terakhir ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir mengenai dilema kasus dan gundukan moral yang pernah Bapak alami, terus Bapak mengambil keputusannya, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman mengambil sebuah keputusan pada dilema etika? Kalau pengalaman yang dapat kita ambil ya, jadi setiap kasus ya, pertama itu setiap kasus itu pasti ada penyebabnya, itu yang utama. Nah, penyebab tentunya harus kita ketahui dulu, kemudian baru kita bisa pecahkan kasus tersebut. Nah dari kasus-kasus itu ya yang kita alami itu
pasti akan ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang kita dapatkan. Jadi setiap kasus ini cara pemecahannya seperti ini. Nanti kalau ada kasus seperti itu lagi, kemungkinan seperti itu cara pemecahannya. Demikian mungkin. Jadi kita tetap pembelajaran ya, walaupun tidak hanya kita pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran setiap kasus itu pasti ada. Jadi pendewasaan itu pasti ada. Nah, ini tentunya sebagai pengalaman yang berharga ya. Mungkin sekarang kan kalau saya sendiri tempat tugasnya di kota, mungkin nanti di desa beda lagi kasusnya. Nggak tahu juga, karena kan situasi, kondisi, karakter anak-anak itu pasti berbeda. Jadi setiap kasus itu pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Mungkin sebagai pembelajaran, pendewasaan juga untuk kita sendiri, juga untuk sekolah kita terapkan. Mungkin nanti di sekolah lain bisa kita bagi pada teman-teman. Demikian. Terima kasih Bapak untuk waktunya, maaf saya menyita waktunya. Terima kasih untuk perbincangan yang sangat menarik. Semoga kedepannya siapapun yang menjadi pemimpin atau Bapak yang memimpin di sebuah unit kerja dapat diimbaskan praktik baiknya kepada seluruh rekan-rekan sejawatnya. Terima kasih Bapak.